Pasar hewan Kali Gesing. Wah, di sini ya enak satenya teman-teman, di sebelah sana itu. Seperti ini kondisi tanjakan Bibis. Nah, titiknya itu ada di sini. Titik biasanya macet. Wah, ini juga mobilnya pelan karena kalau panen bareng teman-teman. Tuh, sampai sana itu kalau panen bareng. Mantap. Wah, mau foto-foto. Permisi. Udah lepas tulisannya. Kita lewat tengah-tengah resto. Dari Desa Loano. Oke teman-teman, selamat siang, selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo. Kali ini saya sedang berada di sekitaran Kecamatan Loano, tepatnya di Desa Loano ya. Barusan ngelewatin balai Desa Loano. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Purworejo menuju ke Sleman, Yogyakarta via Desa Ngaran, atau melewati jalur yang tidak biasa kita lewatin ya. Biasanya kan kita kalau ke Jogja itu lewat Jalan Raya Kali Gesing atau lewat Jalan Raya Banyu Asin ya. Nah, ini saya akan lewat, ya boleh dibilang tengah-tengahnya lah ya, yaitu lewat nanti lewat Desa Sudimoro, terus lewat Desa Ngaran, baru nanti masuk di Kali Gesing ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mulai perjalanan ini ya. Kita udah masuk di Desa Trirejo, Kecamatan Loano. Nanti di depan itu kita belok kiri, masuk di Jembatan Sejiwan. Wah, ini baru ada perbaikan nih. Wih, bawa kayu. Pembangunan apa ya itu ya? Oke teman-teman, kita belok kiri ya. Menuju ke Jembatan Sejiwan. Nah, nanti kita akan melewati desa-desa di beberapa kecamatan ya. Untuk Kecamatan Loano ini kita ngelewatin Desa Karangrejo. Terus ini Trirejo ya sekarang ya. Terus kita nanti akan ngelewatin juga Desa Karangrejo. Kita melewati Jembatan Sejiwan. Seperti ini kondisi Sungai Bogowonto, lumayan debit airnya lumayan gede ya, dan airnya agak coklat. Bendung Gedung Putri, dan di sana pemandangannya hijau royo-royo, keren banget. Oke teman-teman, kita menuju ke Desa Karangrejo, Kecamatan Loano. Nah, kita akan melewati jalan yang rusak nih teman-teman di sini. Jadi jalan ini merupakan salah satu ruas jalan Lingkar Timur ya. Dulu terkenal banget dengan jalan Lingkar Timur. Nah, ini masih terputus di sini nih di Desa Karangrejo. Belum diperbaiki dari dulu. Cuman saya lihat-lihat di sosial media itu sudah direncanakan akan dibangun tahun 2026 ini ya teman-teman. Mudah-mudahan segera aja sih. Cuman untuk bulannya saya nggak tahu bulan apa akan dimulai. Sudah ada perencanaan, sudah ada semacam pembebasan lahan ya, pembebasan lahan juga, dan mungkin ya akan segera diperbaiki. Nah, seperti ini udah lumayan nih, udah diuruk-uruk ya, jadi agak rata dan keras. Ini nanti sampai sana, sampai di sekitaran SD Negeri Karangrejo. Oke. Nah, ini jalan ini kita ngelewatin cor-coran dua kanan kiri. Ini sampai nanti sana juga.
sampai sekitaran SD ya, dan udah pada pecah cor-corannya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Jadi saya sekalian menuju ke Jogja, sekalian pengen lihat kondisi terkini dari jalan-jalan yang jarang dilewati ya di perbatasan. Kita nanti akan ngelewatin desa Sudimoro di Kecamatan Purworejo. Jadi kita nanti akan lewatin desa Donorati, kemudian desa Sudimoro, kemudian naik terus ada desa Telogorejo ya, desa Telogorejo, kemudian desa Gunung Wangi, desa Ngaran, desa Purbowono, baru masuk desa Pandanrejo, kecamatan Kaligesing. Sekarang kita ngelewatin jalan di desa Karangrejo, kecamatan Loano, dan ini jalannya agak basah nih teman-teman, kemungkinan semalam hujan ya. Biasanya di sini meletuk sih jalannya, saya lewat beberapa kali itu meletuk. Ini lumayan agak basah, jadi lumayan nggak meletuk. Cuacanya juga panas cerah, ini sudah agak siang, jam 11. Perjalanan menuju ke Yogyakarta teman-teman, via desa Ngaran. Di balai desa Karangrejo itu di sebelah sana, balai desa Karangrejo. Jalannya cor-coran kanan kiri. Kalau pas papasan dengan mobil agak susah ya, kita harus turun ke bawah motor. Nah ini sampai sini jalannya terbuka ya teman-teman, area terbuka dan bagus banget tuh, lihat pegunungan, perbukitan, dan ini ada semacam pendoponya di sini. Oke, kita lanjut ya. Masih di desa Karangrejo. Nah ini tuh dulu orang-orang nyebutnya Jalan Lingkar Timur ya. Jadi dari Jalan Raya Magelang Purworejo masuk di Jembatan Sejiwan, kemudian lewat desa Karangrejo. Di depan tuh ada pertigaan Caok ya, itu belok kanan masuk ke desa Wonotulus, terus Sidomul, Sidorejo, kemudian Cangkrep ya, Cangkrep, terus sampai di Bagelen. Jadi Lingkar Timur itu antara Jalan Magelang sampai di Jalan Yogyakarta sana ya, di Bagelen itu ya. Dulu sih rencananya seperti itu, dengar-dengar. Oke, kita masih di desa Karangrejo. Sebentar lagi akan melewati SD Negeri Karangrejo. Iya nih, basah nih jalannya. Kita gas terus. Wah, rumahnya bagus banget. Itu ada sungainya, bagus banget. SD Negeri Karangrejo. Nah ini ada pertigaan ya, kita lurus ya teman-teman. Kalau ke kiri itu udah aspal tuh, ke desa Kalikalong, desa Rimun, Kaliglaga. Kayaknya tembusnya ini desa ini teman-teman, tembusnya jalan ini ya, Banyu Asin ya. Oke, kita ngelewatin jembatan Trirenggo. Oh ini sungainya yang tadi itu ya, yang sebelah rumah tadi.
Ini masih di desa Karangrejo, Dusun Caok. Tuh ada tulisannya. Kita belok kiri ya teman-teman, menuju ke desa Donorati. Nah, desa Donorati ini merupakan salah satu desa yang agak ini ya, rawan longsor ya teman-teman. Rawan longsor. Beberapa tempat itu beberapa tahun yang lalu sempat ada longsor, dan longsor yang paling besar itu tahun 2016 ya, sampai dibuatin prasasti. Nanti kita akan ngelewatin teman-teman, nanti saya tunjukin desa Donorati. Oke, kita jalan terus. Nah, ini boleh dibilang adalah jalan tengah ya, jalur tengah. Ini jalannya udah aspal kayak gini sampai nanti di atas, walaupun di beberapa bagian nanti kita akan ketemu jalan yang bolong-bolong, lubang-lubang gitu ya. Wajar lah, namanya juga di perbatasan, jarang dilewatin. Oke teman-teman, kita gas terus ya. Nah, ini nanti di sekitaran desa Sudimoro ya, desa Sudimoro itu jalannya bagus banget, halus gitu. Pokoknya perbatasan Sudimoro dengan ini teman-teman, Trogorjo ya, Sudimoro dengan Trogorjo itu halus banget. Nah, dari Trogorjo kan terus Gunung Wangi. Seperti ini jalannya berkelok-kelok, terus kanan kirinya enak, ini banyak pohon, jadi terlindungi dari sinar matahari. Tapi kalau misalnya mendung gitu ya gelap banget di sini. Oke, kita udah masuk nih di desa Donorati teman-teman. Nah, di sebelah sini, ntar ya tak tunjukin. Belum deng, depan itu ya, yang ada longsor besar. Tapi ini udah masuk sih, udah masuk desa Donorati. Ini talutnya juga baru nih, talut jembatan. Wih, ini baru ya ini ya jalannya. Ini kayaknya mau naik ke sana deh. Baru ini. Ini SD Negeri Donorati. Nah, ini teman-teman di sebelah kanan ini ya. Ini barusan nih ada longsor nih tahun kemarin kalau nggak salah, lumayan gede nih di sini. Terus sama di depan sana itu pas sungai itu. Oh, ini di atas nih malah mau dibangun jalan ya, jalan kampung. Oke, kita ngelewati desa Donorati, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Jadi ini merupakan salah satu desa yang terpinggir juga ya teman-teman. Nah, ini balai desanya nih. Naik ke sana itu kayaknya. Apa ini ya? Di depan nih. Pokoknya yang di belakang itu ada kantor-kantor juga sih. Nah, ini dulu yang longsor nih parah nih di sini. Ini sekarang udah dibuat talut nih. Talut bronjong. Udah agak lumayan ya, kuat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya akan saya tunjukin teman-teman prasasti dulu pas longsor besar ya di tahun 2016. Kalau nggak salah di daerah-daerah sini, pokoknya perbatasan dengan desa Sudimoro. Oh, itu di depan itu. Nah, ini teman-teman, pas batu-batu ini ya. Apa dulu yang longsor itu sini ya? Yang longsor gede ya. Nah, ini prasasti longsor besar tahun 2016. Oke, kita lanjut ya. Nggak bisa berhenti lama-lama karena
perjalanan kita masih lumayan panjang sampai nanti di perbatasan. Oke, kita selanjutnya akan melewati Desa Sudimoro. Masih kecamatannya masih Kecamatan Purworejo, teman-teman. Nah, ini gapurannya. Selamat datang di Desa Sudimoro. Sungainya bagus banget. Di sini banyak sungai ya. Tapi airnya itu agak keruh gitu ya, keruh-keruh putih gitu. Desa Sudimoro, ini balai desanya ada di sebelah kanan juga. Kayaknya habis direnovasi. Desa Sudimoro, Kecamatan Purworejo. Nah, ini adalah desa perbatasan dengan Kecamatan Kaligesing. Bun. Ini ada puskesmas pembantu di sini. Pos kesehatan Desa Sudimoro. Ini jalannya halus nih sampai atas, sampai di perbatasan Desa Sudimoro ya. Nih, ketemu sungai lagi kan? Sungai berair putih. Wah, bagus banget ya perbukitannya. Selamat datang. Nah, ini balai desanya ini habis diperbaiki nih, teman-teman. Depannya tok tapi sama bagian dalam juga ya. Wih, mantap. Oke, Desa Sudimoro ya, Kecamatan Purworejo. Kita gas terus. Wih, bagus banget pemandangannya. Emang di perbatasan Kaligesing ini bagus ya pemandangannya. Cuman kalau di sini kita bisa lihat perbukitannya ya. Kalau di Jalan Raya Kaligesing itu kan kita nggak bisa lihat ya, ketutupan pohon-pohon. Kita ngelewatin sungai lagi tadi. Banyak banget ya. Nah, ini jalannya bagus nih di sini, teman-teman. Apalagi di depan sana itu. Apalagi kalau buat turun, wah enak banget. Berkelok-kelok. Oke, selanjutnya kita akan ngelewatin Desa Trogorejo ya, teman-teman. Trogomulyo apa Trogorejo ya? Trogorejo kayaknya. Nah, batasnya itu saya nggak begitu paham ya. Batas Desa Trogorejo dengan Sudimoro. Ini apa ya? Daerah-daerah sini ya. Oh iya, ini udah masuk Trogorejo itu kayaknya. Ada tulisannya. Wih, ada pengangkut kayu. Ya, ini udah masuk Trogorejo ini, teman-teman. Habis Trogorejo terus Gunung Wangi. Nah, kalau masuk Gunung Wangi itu batasnya ini namanya Watu Jonggol, teman-teman. Jadi ada sebuah batu yang nanti mencongol gitu ya di pinggir di sebelah kanan. Kayaknya di situ perbatasannya. Oke, kita gas terus. Ini jalannya di sini lumayan halus sampai nanti di sekitaran Gunung Wangi, Desa Gunung Wangi, teman-teman. Nah, ini pembatasnya juga baru nih. Aspalnya juga lumayan nih, tapi udah setahunan lebih lah. Dulu pernah lewat sini juga, tapi posisi turun ya. Nah, itu kita bisa lihat pegunungan. Ini masuknya pegunungan Menoreh bukan ya, depan itu ya. Mantap. Enak emang sih di sini naik turun, teman-teman. Ini ada pohon duren, tapi durennya nggak ada. Beberapa kali lewat sini. Oke, kita nanjak terus ya. Gas menuju ke perbatasan antara
Purworejo dengan Kulon Progo. Jalanan masih halus, cuaca juga cerah, enak dilewatin. Wah, keren ya. Mana nih Watu Jonggol nih? Watu Jonggol. Jadi ada batu yang ada di pinggir, terus di belakangnya itu ada rumahnya gitu teman-teman. Belok ya. Nanjak. Tapi jalannya halus, enak. Sebelah kiri tuh pemandangannya bagus banget. Desa Telogorejo. Kita jalan terus. Ini juga talot-talotnya baru nih. Nah ini di depan nih, nanjak nih. Oh kayaknya setelah ini, setelah tanjakan yang pohon-pohon bambu ini teman-teman. Ini kan ada pohon-pohon bambu nih, nanjak. Bagi yang suka touring, ini enak banget dilewatin. Apalagi kalau turun ya, dari Kaligesing menuju ke Loano atau mau menuju ke Magelang. Oke teman-teman, kita nanjak terus. Watu Jonggol. Jalan aspalnya mulai basah-basah di sini. Tapi saya dari jauh itu nggak lihat ini sih, kabut sih. Jadi aman kayaknya, nggak berkabut. Biasanya kalau ke Kaligesing ini ketemu kabut. Nanjak. Ini udah mendekati perbatasan dengan Gunung Wangi. Nah Gunung Wangi ini juga desanya nggak terlalu gede, dan di situ ada ini ya teman-teman, wisata religi juga yang sering didatangi, yaitu wisata religi Makom atau petilasan siapa? Syekh Maulana Maghribi. Nah ini teman-teman, Watu Congol, ya Watu Jonggol. Nah ini Watu Jonggol. Berarti kita udah ngelewatin desa Telogorejo ya. Sekarang masuk di sekitaran desa Gunung Wangi. Wah ini aspalnya ngulet-ngulet, amblas. Nah desa Gunung Wangi itu untuk menuju ke mana itu, wisata religi Syekh Maulana Maghribi itu naik ke kiri ini teman-teman. Jadi nanti ada jalan masuk ke kiri terus naik tinggi banget. Cuman saya udah agak lupa sih naiknya lewat mana. Di sini banyak pohon duren, terus ada pohon ini ya, cengkeh juga ya. Cengkeh juga banyak di sini. Tapi tahun ini durennya cuman sedikit teman-teman, nggak sebanyak tahun kemarin. Tahun kemarin kan ibaratnya di pinggir-pinggir jalan aja pada jual duren. Sekarang susah banget nyarinya. Nah ini kita ngelewatin jalan berkelok-kelok ya, di desa Gunung Wangi, pokoknya sebelum desa Ngaran ya. Nanti tak tunjukin sekitar atau titik masuk desa Ngarannya. Nanti pas ketemu rumah itu, rumah di tikungan, nah itu udah masuk desa Ngaran.
Nah, sepanjang jalan ini kita akan ketemu jalan berkelok-kelok. Desa Gunung Wangi, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Nih, pohon duren. Wah, sejuk banget ya udaranya kalau pas panas gini. Tapi kalau pas mendung, wah ngeri juga lewat sini. Kalau pas mendung gelap banget, apalagi hujan rintik-rintik gitu. Ini ada bekas longsor nih di sini, dibangun Talut Bronjong, Desa Gunung Wangi. Naik ke itunya di mana ya? Naik ke petilasan Syekh Maulana Maghribi. Pokoknya kayaknya jalan, seingat saya itu jalannya bagus kok. Enggak bu, pohon duren, pohon manggis banyak di sini. Oke, kita jalan terus ya. Nah, ini kayaknya, bukan ya? Wah, mana ya? Ini tuh kayaknya udah masuk Ngaran deh. Ini udah masuk Ngaran nih. Nah, ini tandanya ada rumah ini. Rumah ini kayaknya udah masuk Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing. Oke, kita jalan terus aja ya. Oh, ini kayaknya masuk ke sana itu. Oh, betul. Itu yang ke petilasan Syekh Maulana Maghribi ya. Nah, terus di depan itu ada pertigaan yang kalau ke kanan itu ke arah ini Jalan Raya Kaligesing yang judulnya Kecamatan Kaligesing. Banyak motor nih. Oh, warung. Atau lewat sini ya? Oh, lewat yang tadi itu. Bener yang tadi itu ya, kalau mau ke petilasan Syekh Maulana Maghribi, Desa Gunung Wangi. Ini udah di Desa Ngaran nih, berarti masuknya lewat Ngaran ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah pertigaan. Kalau ke kanan itu ke Kecamatan Kaligesing ya, kantor kecamatan. Kita yang lewat sini. Banyak pohon duren, tapi durennya jarang. Kenapa ya? Apa karena musim kemarau-nya terlalu panjang kemarin? Nah, ini sampai SD Ngaran nih. Balai desanya tuh sebelah mana sih Balai Desa Ngaran tuh? Bun. Ini kalau ke kiri, ini kan ada pertigaan ya. Kalau ke kiri itu ke Desa Sudorogo. Desa Sudorogo, Kecamatan Kaligesing. Oke, kita gas terus ya teman-teman. Nah, setelah ini kita masuk di Desa Purbowono teman-teman. Purbowono. Cuman saya batasnya juga nggak begitu tahu tepatnya ya. Purbowono. Pokoknya nanti menjelang ini sih, menjelang mana itu? Sampai menjelang Pasar Pendem ya. Kalau Pasar Pendem itu kan udah Desa Pandan Rejo.
Oke, kita gas terus. Kayaknya ini sih udah masuk di Desa Purbowono, Kecamatan Kaligesing. Ini jalannya udah banyak datarnya ini teman-teman, berarti kita udah sampai di daerah-daerah atas. Kita gas terus, semoga cuacanya awet cerah sampai nanti sampai di Jogja ya, sampai di Sleman bagian barat. Kita masih melewati jalan berkelok-kelok. Oh, ini banyak pohon cengkeh ya. Baunya harum, apalagi berbunga ya. Pohon cengkeh, pohon duren, pohon pete. Pohonnya itu tinggi-tinggi gitu. Pohon-pohon lawas gitu. Wah, di sini udah mulai terbuka Desa Purbowono. Tebing-tebingnya juga bersih ya. Wih, duren lek. Mantap. Tapi emang tahun ini nggak terlalu banyak sih durennya. Nih pohon-pohon durian tinggi-tinggi banget. Oke, kita nanjak. Wah, mulai rame nih. Nah, di sini tuh sebenarnya enaknya itu buat turun, teman-teman. Saya seringnya kesini pas turunnya ya. Udah berapa kali lewat sini itu tak pakai buat turun. Emang enak sih, karena jalannya nggak rata di sini. Udah habis gitu jalan bagusnya. Nanti bagus lagi di Pandanrejo itu. Oke, kita gas terus ya teman-teman. Nanti kita Desa Pandanrejo, terus masuk ke Desa Purwosari ya. Masuk ke Purwosari, kemudian masuk ke Desa Jatimulyo. Nah, dari Jatimulyo itu kan tinggal turun lewat tanjakan Bibis. Nah, kita nanti akan lewat tanjakan yang fenomenal atau ekstrim, tanjakan Bibis. Itu masuknya Kecamatan Girimulyo ya, Kabupaten Kulon Progo. Oke, kita nanjak terus. Ini masih di Desa Purbowono ya. Apa ini batas udah masuk Pandanrejo mungkin? Karena ini alas-alas ya teman-teman, jadi kadang batasnya itu nggak begitu jelas. Nah, ini Desa Ngaran.
Oh iya, sekarang kan hari Sabtu ya. Pantes itu pada bawa kambing. Ya nanti kita ngelewatin pasar kambing, cuman udah siang ini udah bubar. Oh, ini hari Sabtu sekarang. Wah, harusnya berangkatnya agak pagi tadi ya. Soalnya kalau pagi itu silau matahari. Nah, ini kita udah masuk nih di Desa Pandanrejo, teman-teman. Udah deket dengan pasar hewan, pasar pendem ya. Pasar pendem. Desa Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing. Anak-anak baru pulang habis makan siang MBG, terus baru pulang ya. Ini ada pagernya, pohon pete ini. Bukan ya. Oke, kita gas terus ya. Ini perjalanan akan saya rekam terus, jadi kemungkinan panjang, agak panjang. Wah, ini cari ramban. Itu bawa kambing juga itu. Jual beli kambing, kambing Kaligesing ya. Jadi nama kambing Kaligesing itu udah paten dan diakui. Bukan peranakan etawa gitu, bukan, tapi sudah namanya sudah kambing Kaligesing. Nah, ini pasar pendem. Akhirnya kita sampai juga di puncak Menoreh. Pasar pendem. Ini hari pasarannya apa sih? Saya sering banget lewat sini tapi tutup terus. Oke, kita lanjut ya. Kalau di Purworejo sih pasarannya hari biasa gitu, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Bukan yang hari pasaran Jawa. Kalau di Magelang kan Jawa ya, Pon Wage Kliwon. Tapi kalau di Purworejo itu pasarannya hari Minggu, hari Jumat gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jalan menuju ke Pasar Hewan Kaligesing. Biasanya di sini tuh banyak banget yang parkir-parkir. Tuh, masih ada sisa-sisa sedikit sih. Sisa-sisa hari pasaran. Pasar Hewan Kaligesing. Wah, di sini ya enak satenya, teman-teman, di sebelah sana itu. Sate Madura. Tapi nggak tahu yang jualan orang Madura nggak. Nah, ini Balai Desa Pandanrejo. Kita gas ya. Oh, ini plat AB, ini mau pulang nih ke Kulon Progo. Oh, ini udah dibangun nih yang longsor di sini. SD Pandanrejo ya. SD Negeri Pandanrejo. Dulu kan longsor ini talutnya. Terus ditutupin terpal gitu. Agak lama sih dulu. Ini udah dibangun sekarang. Kapan bangunnya? Oke, teman-teman, kita gas ya. Menuju ke perbatasan antara Purworejo dengan Kulon Progo di Desa Purwosari. Purwosari, kecamatannya ini, teman-teman. Kecamatannya Girimulyo. Purwosari itu Samigalo apa Girimulyo ya? Girimulyo kayaknya. Samigalo kan masih nyebrang ke sana ya. Oke, teman-teman, kita jalan terus ya. Ini pedagang-pedagangnya juga udah pada pulang.
Masih menyusuri Desa Pandanrejo, Kecamatan Samigaluh. Aduh, pas tanjakan harus berhenti. Ini susahnya di belakang mobil. Oke teman-teman, nah itu di depan, aduh, tuan lagi sama truk pengangkut kayu. Kita salip aja ya. Nah ini adalah jalan menuju ke Gunung Gajah, sebuah spot wisata yang dulu sempat ke situ, itu agak terbengkalai gitu ya, nggak tahu kalau sekarang ya teman-teman. Ada gardu pandangnya itu juga udah pada lepas-lepas gitu. Justru yang terawat itu yang Bukit Sebutrong yang ada di sebelah kiri ini nanti. Ini lumayan terawat, lengkap fasilitasnya juga. Bukit Sebutrong. Alhamdulillah cuacanya cerah teman-teman. Biasanya kalau ke Menoreh itu saya selalu dapat mendung, kalau enggak kabut. Ini sekarang cerah sampai siang ini. Nah ini perbatasan antara Kulon Progo dengan Purworejo ya. Itu Bukit Sebutrong ke kiri. Nih kita masuk di Desa Purwosari, Desa Wisata Purwosari. Di sini ada wisatanya itu ini ya, gunung-gunung gini ya, pegunungan-pegunungan gitu teman-teman. Desa Purwosari itu. Nah kita akan ikutin jalan ini sampai nanti di pertigaan di dekat Desa Tegalsari ya. Itu dusun Tegalsari ya. Berarti pokoknya masih wilayah Purwosari yang ada jual geblek itu, atau kita nanti belilah geblek. Nggak usah deh, kemarin udah habis beli di pertigaan itu namanya pertigaan apa ya, Sabrang ya, pertigaan Sabrang. Orang-orang sih nyebutnya pertigaan Sabrang gitu. Nanti kita belok kanan yang menuju ke arah Gua Kiskendo. Jadi ini adalah jalan bedah Menoreh teman-teman, dan jalannya halus banget dan lebar. Ini adalah jalan yang menghubungkan wisata-wisata di Kulon Progo. Tapi tetap kalah ya dengan wisata-wisata di Gunung Kidul ya. Padahal kalau saya pribadi, saya itu lebih suka berwisata ke pegunungan yang adem-adem gitu daripada ke pantai ya. Kalau ke pantai itu cenderung panas gitu. Oke, nah ini pertigaan Sabrang. Kita belok kanan ya teman-teman. Itu yang jual geblek 10.000 satu porsi. Udah digoreng, yang mentah juga sama 10.000. Kita masih berada di Desa Purwosari. Nanti kita akan lewatin sebuah gunung yang disitu ada tulisannya gitu. Bagus banget. Wah, tuh awannya itu. Udah disambut dengan awan. Tapi nanti dulu, jangan hujan dulu please. Oke, jalannya berkelok-kelok ya. Jalan bedah Menoreh. Oh ya, yang jalan tadi pertigaan Sabrang yang tempat geblek tadi itu juga bisa tembus ke
Jatimulyo ya. Tapi tembusnya di Pasar Jonggrangan, udah jauh gitu dari sekitaran wisata Goa Kiskendo, udah jauh. Nah ini teman-teman, ini bagus banget nih. Ini kayaknya wisata deh, ini gunung deh ini, perbukitan gitu. Mungkin naik ke sana itu ya. Ini kan ada jalan naik ya. Desa Wisata Purwosari. Cobalah nanti saya lihat di Google Map, ini ada namanya gunung apa gitu. Nah itu juga tuh di depan tuh ada pegunungan banyak banget. Wih, mantap. Wih, ini longsor apa ya? Bukan deng, ini kayak diambil batunya gitu ya. Oh nih, ini kayak diambil batunya. Batunya emang unik ya, khas banget gitu. Jadi ada rongga-rongganya gitu. Dan di sini tuh airnya apa ya? Airnya itu kayak keruh tapi kadang jernihnya itu toska gitu loh, kayak di Sungai Mudal gitu loh teman-teman. Sungai Mudal, wisata Sungai Mudal itu kan airnya warnanya kalau ditampung gitu dia bisa jadi warna toska gitu, dasarnya kelihatan toska gitu. Tapi kalau kita dekatin dari dekat itu tuh airnya sebenarnya nggak jernih-jernih banget, kayak ada putih-putihnya gitu, keruh-keruh. Cuman bukan ini ya, bukan kapur ya. Mungkin tercampur dengan batuan-batuan di sini ya. Berhenti dulu teman-teman. Dengar adzan. Oke, kita lanjut ya. Mungkin kita istirahat di sekitaran ini ya teman-teman. Menoreh Dreamland itu, sekitaran Menoreh Dreamland. Kita akan istirahat di situ. Nah, ini udah mau sampai kok kayaknya. Nah, itu udah kelihatan hutan-hutan pinus. Sekarang hari Sabtu. Kita ke Menoreh Dreamland apa ke sebelah kiri aja ya? Soalnya kita kan mau ke arah sini. Sini ada nggak ya? Membuat istirahat gitu. Wah, kayaknya nggak ada deh. Adanya paling di sana, di Pasar Jonggrangan. Masih jauh. Oke, kita balik menuju ke sekitaran Menoreh Dreamland ya, perbatasan Kali Gesing dengan Kulon Progo. Wih, rame juga ya. Ini Menoreh Dreamland rame. Wah, duren. Wah, belum sempet jajan duren di situ. Kapan-kapan aja. Wow, durennya menggoda. Menoreh Dreamland. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Cuacanya udah mendung lagi. Kita lanjut menuju ke perbatasan, menuju ke Yogyakarta. Oke, jadi selain kita akan lewat tanjakan Wibis, sebenarnya saya juga
pengen ngajak teman-teman lewat ini persawahan di Pronosutan Nanggulan ya teman-teman. Jadi sekarang sedang ini ya, ijo-ijonya gitu. Jadi sebentar lagi akan panen gitu. Nah setelah panen itu kan udah kuning gitu, tanah diolah dan kurang bagus gitu ya untuk view-nya. Jadi emang beberapa hari ini sedang ijo-ijonya gitu. Mudah-mudahan sih belum kuning ya. Nah di situ bagus banget hamparan persawahannya. Oke, kita masih di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo. Nah, Desa Jatimulyo itu nanti kita masih turun tuh sampai sekitaran rest area Kembang Tebu ya. Nah, nanti Desa Jatimulyo itu berbatasan dengan Desa Giripurwo, teman-teman. Desa Giripurwo itu yang ada tanjakan bibisnya itu ya. Nah, tanjakan bibis yang terkenal dengan tanjakan yang ekstrim itu berada di Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Cuacanya cepet banget berubah jadi mendung ya. Karena tadi berhenti makan jadi mendung gini. Harusnya tadi kalau bablas masih kena panas ya. Tapi udah nggak kuat tenaganya kalau bablas. Oke, kita menuju ke sekitaran Pasar Jonggrangan teman-teman. Pasar Jonggrangan itu masih berada di Desa Jatimulyo. Wah gelapnya. Sebentar lagi hujan nih. Jangan dulu lah, jangan hujan. Wah jalannya halus banget ya, lebar lagi. Tapi yang lebar cuman daerah sini. Nanti ke depan-depan sana udah biasa jalannya. Nah ini jalan yang ketemuan kalau dari penjual geblek tadi ya teman-teman. Penjual geblek kalau lurus jedulnya di sini jedulnya. Nah ini kita yang ke arah Jogja. Di sekitaran Pasar Jonggrangan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo. Wah masih banyak wisatawan yang pada datang ya. Jadi tadi pas makan itu suasananya itu rame, tapi itu tetap sunyi gitu ya. Beda kalau ke pantai ya. Ke pantai itu kan ada suara-suara ombaknya gitu. Kalau ke gunung itu walaupun rame itu tetap sunyi. Nah kita sampai di pertigaan Gendu. Di pertigaan Gendu, mana sih? Oh itu ya, depan itu ya. Pertigaan Gendu. Nah itu panas tuh masihan di depan itu. Jalan menuju ke Yogyakarta. Nah kita sampai di rest area Kembang Tebu. Ini dulunya adalah perkebunan tebu ya teman-teman, tapi sekarang jadi
perkebunan buah ya kayaknya ya. Dan ada homestay-nya juga. Ini buat tongkrong-tongkrong, foto-foto hari Sabtu. Oke, kita lanjut ya. Kita akan menuju ke tanjakan atau turunan Bibis. Ini adalah Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo. Desa Giripurwo itu nanti sampai di mana ya? Pokoknya yang turunan-turunan kelok-kelok itu loh. Nah, itu sampai situ. Nanti setelah Desa Giripurwo nanti kita masuk di Desa Pendoworejo. Nah, Pendoworejo itu yang ada ini loh teman-teman. Kahyangan-kahyangan itu loh, Bendung Kahyangan ya. Nah, itu Pendoworejo, itu masih Kecamatan Girimulyo juga. Nah, setelah itu baru masuk ke Nanggulan. Dan kita mungkin nggak lama-lama ya, karena ngejar ini biar nggak hujan nih, udah rintik-rintik ini. Mungkin bawah itu belum hujan, itu masih panas tuh bawah. Kita paling satset aja, nggak usah lama-lama. Hujan rintik-rintik. Wah, mantap. Soalnya itu di belahan yang lain itu panas tuh, di daerah sana tuh kelihatan mataharinya. Di sini mulai bau ini, bau mesin, bau mesin kebakar ya. Karena habis nanjak. Oh, di belakang ada mobil. Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini adalah tikungan sebelum tanjakan Bibis ya teman-teman. Oke, kita masuk. Bismillah. Kalau untuk turun sih nggak begitu riskan ya. Kalau yang nanjak itu biasanya yang nggak kuat. Wah, ini berhenti lagi nih. Nggak kuat itu. Udah bau mesin. Tuh. Ini juga nih. Nggak kuat, Jupiter MX padahal. Ada longsoran-longsoran kecil di sini teman-teman. Oke, kita jalan terus ya. Seperti ini kondisi tanjakan Bibis. Nah, titiknya itu ada di sini. Titik biasanya macet. Wah, ini juga mobilnya pelan. Titik macetnya itu ada di yang ada jalan turunnya itu. Titik krusial. Tapi kalau udah bisa ngelewatin titik itu, dijamin ke atasnya akan lebih lancar. Bener, saya udah sering buktikan. Kalau udah bisa ngelewatin yang ada jalan masuk ke kampung itu berarti udah bisa lewat sampai atas. Oke, kita turun terus ya. Ini masih ada turunan ekstrim lagi di depan situ yang kelok-kelok itu. Masih berada di Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Di sini banyak pohon-pohon ini ya. Pohon jati, terus pohon ini loh teman-teman, sono keling. Sono keling tapi masih muda-muda gitu. Sono keling.
Kita gas terus. Turun ya. Kalau turun sih nggak terasa, nanti tiba-tiba udah sampai Pendowerjo, itu udah sampai Bendung Kahyangan. Kalau pas naik itu kelihatan lama banget. Wah, ini harus hati-hati nih di sini teman-teman, kelok-kelok nih. Nah ini biasanya kalau ada beberapa kendaraan yang nggak kuat juga sering berhenti di sini, sering berhenti di cor-coran pinggir itu. Karena ini tanjakannya juga lumayan nih di sini. Ini Xenia-nya. Wah, longsor. Nah, tanjakannya kan kayak gini ya, panjang dan lumayan tinggi. Ada air terjunnya. Nah, di sini tuh ada cafe ya, teman-teman. Saya penasaran nih, pengen mampir kapan-kapan. Dan parkirnya itu ada di bawah sini. Kalau motor mungkin bisa naik ya. Kayaknya bagus nih buat lihat pemandangan. Wih, high ace premium nanjak. Oke teman-teman, kita udah sampai bawah tuh, sawahnya udah kelihatan. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk di desa Pendowerjo, masih di kecamatan Giri Mulyo, desa Pendowerjo, yang ada dapur Kahyangan atau Bendung Kahyangan ya. Itu kayak sungai, tapi di situ ada tebingnya gitu. Bagus pokoknya. Nah, ini udah sampai bawah ini. Nah, ini dapur Kahyangan atau Bendung Kahyangan itu masuk ke sini teman-teman, masuk ke kiri. Kirain polisi tidur. Bisa lompat nih kalau lewat situ. Ada yang mantu. Oke teman-teman, kita lewat Bulak Kahyangan ya. Nih airnya itu kayak gini, butek kayak gini. Tapi bagus teman-teman, kelok-kelok, banyak batuan-batuannya. Wah, ini udah panen nih. Ini sebentar lagi musim tanam ya. Mudah-mudahan yang sana Pronosutan belum dipanen ya. Waduh. Nah, ini namanya Bulak Kahyangan. Nah, dari sini kita akan ketemu dengan resto-resto, kafe-kafe terkenal ya, karena di sini emang sentra kuliner Kulon Progo gitu sebutannya. Dan sekarang udah dibuatin kayak tugu gitu di bawah sana di Pronosutan. Makanya saya pengen lihat tugunya itu seperti apa sih. Jadi ada tulisannya sentra kuliner atau apa gitu ya. Nah, di sini yang terkenal itu yang pertama ini kopi Ingkar Janji ya. Ini penuh nih weekend nih. Kopi Ingkar Janji yang pernah ada kasus anak yang kejatuhan kentongan itu. Terus ada kopi Ampirono. Itu yang terkenal ya. Terus ada Iwak Kalen. Kopi Klotok. Terus apa lagi ya yang terkenal ya? Itu. Selain itu ada lagi yang kecil-kecil yang mungkin teman-teman bisa mencoba. Pusat kuliner Kulon Progo. Nah, di Jogja ini juga memperoleh predikat sebagai lokasi dengan warung kopi terbanyak gitu.
warung kopi terbanyak se-Indonesia. Jadi banyak sekali kafe-kafe gitu. Nah, di depan itu ada selokan Kali Bawang ya teman-teman, dan itu terkenal juga dengan nama jalur Lunamaya gitu. Kalau ke kiri ya, ke jembatan Talang Bowong. Nah, di sini juga ada, di situ juga ada patung sapinya yang terkenal. Nah, teman-teman kalau mau lihat ya, kita berhenti sebentar. Nah, ini ada patung sapi tuh di sebelah sana. Nah, ini jalur Lunamaya. Kalau ke kiri. Oke, kita lanjut ya. Kita akan menuju ke Kopi Klotok. Nah, Kopi Klotok namanya Kopi Klotok Menoreh ya kalau yang sini. Menoreh itu yang kalau yang Borobudur itu namanya Kopi Klotok Borobudur. Kalau yang sini Kopi Klotok Menoreh kalau nggak salah ya. Nah, di sampingnya itu kan ada jalan ya. Kita masuk ke samping sini. Nah, ini kayaknya ada jalan deh. Tapi jalannya itu masih belum bagus gitu. Wah, rame banget ya Kopi Klotok Menoreh ya. Wih, mantap. Nggak di Merapi, nggak di sini, nggak di mana itu Borobudur. Itu tetap rame banget. Dan Kopi Klotok kayak gini tuh franchise atau apa ya, atau pemiliknya sama ya, nggak tahu juga saya. Akhirnya kita sampai di Pronosutan teman-teman, persawahan, dan ini sebentar lagi akan panen nih. Jadi biji padi-padinya itu udah ini ya, udah berisi gitu ya, udah mulai berisi. Nih Kopi Klotoknya nih sampai belakang sini. Jalannya itu putus ini, harusnya disambung ya, soalnya sebelah sana itu sudah cor-coran nih teman-teman. Ya cuman daerah sini yang belum dicor. Wah, mantep banget pemandangannya. Sayang nih agak mendung, tapi lumayan lah. Nah, di sini tuh masuk di Desa Kembang ya teman-teman, Dusun Pronosutan. Desanya Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Bagus ya nama desanya ya, Desa Kembang. Wih, bentar lagi nih panen. Wah, harusnya kalau pas hijau banget itu bagus banget ini teman-teman. Wah, tuh kanan kiri persawahan. Tar, saya nggak begitu hafal ya. Ini yang jalan yang lurus itu lewat sini. Itu yang pohon jomblo itu kan? Berarti bener lewat sini kan? Atau yang sana ya? Nggak hafal saya soalnya. Kalau yang sana itu kan lewat yang Mahaloka itu. Yang ada tikungannya kan yang sini bener. Yang jalannya gini terus ada tikung gitu. Seperti ini teman-teman, suasana di persawahan Pronosutan yang sebentar lagi panen. Kalau udah panen, udah nggak bagus viewnya. Karena kalau panen bareng teman-teman, tuh sampai sana itu kalau panen bareng. Dan di sini kalau kita lihat di tengah-tengah itu ada glodok ya, untuk sarang burung hantu. Nah itu satu, ada banyak tuh glodok-glodok untuk sarang burung hantu, predator alami tikus ya teman-teman. Wah, nah cuman saya tulisan itunya nggak tahu ya posisinya di sebelah mana ya, tulisan kuliner gitu.
Apa di sebelah sana, apa yang situ tempat keluar. Kita lewat aja lah. Wih, mantap. Ini biasanya banyak yang pada naik ini sepeda listrik otopet gitu. Coba kita lihat. Wih, mantap. Sayang agak mendung ya. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu yang lewat sini itu ini ya, The Dudas. The Dudas -1. Ada Ariel, Raffi, terus siapa lagi tuh, 2 orang lagi tuh ngonten di sini, lewat sini. Oh, ini tulisannya. Ternyata ada di tengah-tengah sawah ini ya, kirain di ujung sana. Wih, mantap. Nih, pusat kuliner gitu. Pusat kuliner Menoreh ya. Wih, mantap. Wah, mau foto-foto. Permisi. Udah lepas tulisannya. Pusat kuliner Menoreh. Sebenarnya mau foto sih, tapi itu pasti lama itu pada tongkrong. Nah, itu Mahaloka tuh di sebelah sana. Dulu sempat tutup itu pas pandemi. Ini jalan kaki. Kalau enggak nyewa ini sih, nyewa otopet. Boleh lewat nggak sih ini motor? Nggak tahu saya. Boleh lah ya. Ini kan jalan umum. Nah, ini juga ada motor lewat. Oke. Weekend lumayan rame. Oke, kita keluar ya. Keluarnya lewat mana ya? Lewat sini ya. Kita lewat tengah-tengah resto. Oke teman-teman, kita keluar. Ini ada di Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Pasar Kembang, atau biasa disebut Pasar Kenteng. Nah, Pasar Kenteng ini merupakan sebuah bangunan cagar budaya juga ya teman-teman. Jadi di beberapa bagian bangunan itu merupakan peninggalan. Wih, bagus banget. Aduh, jadi kepotong. Jadi di beberapa bangunannya itu merupakan peninggalan bangunan Belanda gitu ya teman-teman. Di Pasar Kenteng itu kayak ada tulisan Belandanya gitu. Nanti coba saya sertakan gambarnya ya. Dulu itu kayak pernah ada yang memfoto gitu. Ini mau dibuat apa ini? Oh, buat mancing ya kayaknya ya. Oh, itu ditutup ya buat naruh ikan. Buat lomba mancing mungkin. Oke teman-teman. Nah, ini Pasar Kenteng atau Pasar Kembang, Pasar Desa Kembang ya. Ini berada di Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Ada dawet, ada makanan-makanan tradisional ada tuh di dalam. Terus mana ya bangunan yang bersejarahnya itu, kayaknya ini deh, ketutupan itu loh. Apa itu nama-nama tokonya itu loh. Pokoknya yang di segitiganya itu kayak ada tulisan. Oke, kita lewatin lapangan Desa Kembang atau lapangan Nanggulan ya. Di depan itu adalah jembatan. Perempatan Kenteng teman-teman. Perempatan Kenteng, Kecamatan Nanggulan. Kok disebut Kenteng ya? Apa ya? Perempatan Kenteng. Kalau ke kanan ke Wates, ke kiri itu ke Magelang, ke Kalibawang. Kita jalan, kita yang lurus ya, menuju ke arah Sleman.
bagian barat atau Sleman, Kecamatan Minggir ya. Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Wah, ternyata di sini rame banget, macet. Kirain nggak pada wisata. Tadi di atas itu sepi banget, nggak serame ini. Mungkin lagi pada berangkat ya, atau kayak destinasi kedua gitu ya. Sebelumnya ke pantai gitu. Rame banget nih sampai macet. PKU Nanggulan. Oke, kita jalan terus menuju ke perbatasan antara Kecamatan Minggir dengan Kecamatan Nanggulan, teman-teman. Nah, di depan itu kita akan lewatin jembatan Progo. Kalau yang di sini namanya jembatan Ngapak, jembatan Progo Ngapak. Kalau yang di perempatan Dekso itu jembatan Progo, jembatan Kreo ya, jembatan Progo Kreo. Jembatan yang ini jembatan Ngapak. Kurang tahu kok disebut Ngapak gitu. Apakah karena di sini ada dusun namanya Dusun Ngapak? Kalau yang di Jalan Wates itu Progo, jembatan Progo Bantar. Nah, ini suasana atau kondisi Sungai Progo kita lihat. Di sini sih udah deket-deket muara ya, deket-deket laut. Jadi, tuh udah gede banget airnya. Damnya ada di sebelah sana. Gede banget airnya. Udah gabungan-gabungan gitu dari beberapa sungai. Nah, ini kita udah masuk nih di Sleman, teman-teman. Di Kecamatan Minggir. Udah masuk Jogja. Sekalian teman-teman, untuk videonya saya closing di sini ya biar nggak kepanjangan. Jadi video ini merupakan perjalanan dari Kota Purworejo menuju ke Yogyakarta via Ngaran atau lewat jalur tengah ya, teman-teman. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi terkini buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.